Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Dwi Saksono dengan NIM 24010102019. Saya adalah mahasiswa di Universitas Diper jurusan S1 Informatika. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur LIFI dengan WDM FSO Communication. Arsitektur LIFI, arsitektur jaringan Smart City yang sebuah konsep arsitektur jaringan yang mengadopsi Smart City berbasis Optical Wireless Communication (OWC) yang mengintegrasikan LiFi sebagai Access Network dan Fast-Phase Optical (FSO) sebagai backbone dengan dukungan Wavelength Division Multiplexing (WDM). Untuk kapasitas tinggi secara hierarkis, arsitektur jaringan terdiri dari core network, kemudian network backbone, source point, kemudian user. Core network berisi server aplikasi, koneksi internet global, menyediakan data berkapasitas sangat besar, terhubung ke backbone optik. Kemudian backbone optik yaitu WDM based FSO menggunakan FSO sebagai media transmisi optik terkabel, mengimplementasikan DWDM multi kanal untuk mencapai kapasitas hingga Tbps, menghubungkan core network ke area akses kota. FSO LiFi, FSO di sini, LiFi Gateway Access Point berfungsi sebagai titik konversi ke backbone. Point di sini, FSO ke jaring LiFi, mengubah sinyal optik backbone menjadi sinyal light untuk user. LiFi Access Network menyediakan akses flash meter pada pengguna mobil dan perangkat IoT, menggunakan LED sebagai pemancar dan photodiode sebagai penerima. Mekanisme pengiriman data dalam jaringan LiFi pada yang diusulkan adalah berlangsung secara end-to-end dimulai dari core network hingga ke user melalui network backbone access point. LiFi sebagai jaringan akses akhirnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan transisi yang berkecepatan tinggi, berkualitas besar, dan andal dalam lingkungan smart city. Proses pengiriman data diawali dari data source atau aplikasi server yang berada di core network. Data digital dihasilkan oleh server selanjutnya, dikirim melalui backbone optik basis space optical sebelum ditransmisikan melalui media udara. Data terlebih dahulu diproses menggunakan teknik wavelength division multiplexing. Pada tahap ini, beberapa aliran data dimultiplex ke dalam berbagai panjang gelombang optik yang berbeda. Secara signifikan, setelah proses multiplexing, setiap kanal WDM dimodulasikan menggunakan modified binary signaling. Proses encoding modified DBS dilakukan melalui kombinasi decoder dan encoder, kemudian diimplementasi secara fisik melalui Mixed Signal Modulation atau MZM. Tahap turbulensi di udara dan noise, namun penggunaan modified device mengklaim sinyal tetap terjaga kualitasnya secara diterima sinyal optik. Di multiplex kemudian WDM di multiplexer untuk memisahkan kembali kanal-kanal yang sesuai. Pada gateway ini pada gateway FSO LiFi ini eh, berfungsi sebagai titik transmisi antara backbone jaringan akses pada gateway. Ini sinyal optik FSO dikonversi, didistribusikan ke dalam LiFi. Pada sisi downlink LED, LiFi memancarkan cahaya tampak yang telah termodulasi membawa digital ke pengguna area. Komponen utama di sini adalah data source atau server, WDM, multiplexing, modified device encoder, mixed signal modulation, FSO transmitter, receiver, LiFi LED transmitter, photodiode. Seperti ini. Proses encoding data yaitu menggunakan modified double engineering, yaitu tahapan encoding yaitu input energy bitstream, decoder menggeser aliran untuk mengurangi error propagation, encoder mengubah energi menjadi pola 3 bit -1 ya, -101 messenger modulation MZM pertama menghasilkan sinyal dengan setengah lebar periode. MZ kedua memberikan pergeseran fasa 0,05 menggunakan bit 1 menjadi bit -1. Bit error rate dalam jaringan ini paper ini
terutama disebabkan oleh gangguan fisik yang media transmisi optik, khususnya pada FSU yang melewati udara bebas. Faktor utama penyebab bit error adalah turbulensi atmosfer seperti fluktuasi suhu, tekanan udara, kabut, partikel debu, dapat menyebabkan perubahan amplitudo fase sinyal optik. Gangguan ini mengakibatkan distorsi sinyal saat diterima, sehingga data yang diterjemahkan oleh penerima tidak sesuai dengan thermal noise. Meningkatkan bit error terhadap meningkatnya bit error. Ketidaksejajaran misalignment antara pemancar dan penerima serta pelemahan sinyal akibat jarak transmisi untuk memperbesar kemungkinan kesalahan ini. Untuk meminimalkan terjadi bit error, paper ini mengusulkan penggunaan modified DPS sebagai metode utama encoding sinyal. Teknik ini dirancang untuk memperpendek durasi energi setiap bit, sehingga interaksi sinyal dengan media turbulen di udara dapat dikurangi dengan waktu paparan yang sangat singkat terhadap gangguan atmosfer multikanal memungkinkan pembagian beban data beberapa panjang gelombang. Mengenai pentingnya meminimalkan penggunaan penguat optik karena penguatan berlebihan dapat memperbesar noise, memperburuk kualitas sinyal, mengoptimalisasi jarak transmisi setelah penempatan perangkat LiFi ketinggian sesuai standarnya yaitu 3 sampai 4 meter. Delay dalam transmisi data pada LiFi yang ditransmisi yaitu jaringan LiFi yang diusulkan dalam hal ini adalah konsekuensi arsitektur jaringan kompleksitas pemrograman sinyal optik. Itu penyebabnya adalah processing delay yaitu dibutuhkan untuk melakukan encoding modified, modulasi sinyal, serta proses encoding sisi penerima. Propagation delay juga terjadi karena meskipun cahaya merambat sangat cepat, transmisi melalui FSO dan lift tetap membutuhkan waktu, terutama pada jarak ratusan ribuan meter. Pada tingkat jaringan delay juga disebabkan oleh queuing delay atau antrian delay, yaitu waktu tunggu data saat antrian data gateway. Oleh karena itu, semakin tinggi kapasitas data yang semakin kompleks proses pengolahan sinyal, maka delay transmisi menjadi tidak dapat dihindari meskipun sistem telah dioptimalkan. Keunggulan metode DPS adalah transisi sinyal lebih cepat dibandingkan RZ dan RZ, spektrum lebih efisien dan terhadap turbulensi atmosfer. Sangat rendah, tidak membutuhkan penguat optik berlebihan. Cocok untuk VDM dan DV mendukung transmisi Gbps sampai terabit per second. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.